Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Rifhatu Jamila, in English class. Today we are going to learn about how to communicate condition and activities that already finished in the certain time at the past. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas ataupun kondisi yang telah selesai, yang telah berlalu, yang telah selesai dikerjakan atau selesai terjadi di waktu tertentu, di waktu lampau, in the certain time at the past. Ya, kaitannya dengan simple past tense. If you want to communicate the activities that is already finished in the past, ya, use simple past. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan aktivitas ataupun kondisi yang sudah selesai, artinya kalau sudah selesai sekarang tidak lagi di waktu tertentu, di waktu lampau, maka yang kita gunakan adalah format simple past. Ya. Activities and condition. Jadi aktivitas dan kondisi, dua hal ini yang akan kita bahas. Dua hal yang sudah selesai di waktu lampau. Activities that is already finished, kita membahasnya dalam format verbal form, verbal sentence, kalimat yang verbal. While condition, we discuss it in nominal sentence, di dalam kalimat nominal. Keduanya akan very different, keduanya akan sangat berbeda. Nah, okay, next we are going to discuss about past activity. Ya, aktivitas-aktivitas yang sudah berlalu. For example, now it is 10 o'clock p.m. Sekarang jam 10 p.m., jam 10 pagi. I'm listening to music. Saya sedang mendengarkan musik. Ya, because I have already finished. Because I finished from studying at 9 p.m. At 9 p.m. Ya, karena saya sudah selesai belajar jam 9. Ya. Aktivitas belajar sudah selesai di waktu atau pada jam 9. So I can say I studied at 9 p.m. I studied at 9 p.m. Saya telah belajar jam 9. Now I'm listening music. Ya. Untuk past condition, kondisi yang telah lewat, yang sudah tapi sekarang sudah tidak lagi. These trees grow bigger. Pohon-pohon ini tumbuh membesar, tumbuh lebih besar. Now they are 15 cm high. Sekarang mereka tingginya 50 cm. Ya. But 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, they were only 5 cm high. Mereka hanya tingginya 5 cm. And they were 5 cm high. Mereka tingginya hanya 5 cm. Ya, sekarang past activity untuk bentuk verbal. Ya, di sana ada patternnya, ada polanya, yaitu setelah subjek, kemudian verb 2 dan diikuti oleh complement atau pelengkap. Ya, Ibrahim studied English 2 hours ago. Ibrahim telah belajar bahasa Inggris 2 jam yang lalu. 2 hours ago. 2 jam yang lalu. Itu waktu tertentu di waktu yang lampau. Sekarang jam 10, berarti 2 jam yang lalu adalah jam 8. Ibrahim studied at 8 o'clock a.m. Ya, Ibrahim telah belajar jam 8. So we can say also Ibrahim studied. Ya, Ibrahim studied English. Ya. Jadi subjek kemudian verb kedua, studied kemudian cook, verb kedua. Simple saja, namanya simple past, subjek kemudian verb 2. Ibrahim studied, Annie cooked. Ya, itu. Bagaimana cara membuatnya menjadi negatif? Cukup tambahkan kata-kata not. Ya, not after auxiliary verb. Not setelah to be, not setelah kata kerja bantu. Kata kerja bantunya apa? Ketika past tense untuk verbal, kata kerja bantunya adalah did. Ya, kata kerja bantunya adalah did. Did diletakkan setelah subjek. Kemudian maka dari itu formatnya adalah subjek, kemudian did,
ditambah not. Nah, ini yang beda. Kata kerjanya kembali ke semula, bukan bentuk kedua tapi bentuk pertama. Kalau tadi Ibrahim studied bentuk kedua, bentuk pertamanya adalah study. Ya, Ibrahim did not study. Ya, Ibrahim did not study. Jadinya begitu. Jadi tambahkan not-nya saja setelah to be, setelah auxiliary verb, yaitu did for all subject, untuk semua subjek, baik itu I, you, they, we, he, she, and it, itu yang negatif. Bagaimana kalau kita mau membentuknya menjadi kalimat pertanyaan yang meminta konfirmasi? Ya, konfirmasi yes atau no. Sama dengan yang kemarin, cukup meletakkan to be di awal kalimat. Kalau tadi Ibrahim did not study, menjadi did Ibrahim study. Karena ada did, maka study-nya bentuk pertama, bukan lagi studied but study. Ya, did Ibrahim study? Ya, ini membuat kalimat pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Kalau yes berarti dibuat dalam bentuk kalimat lengkap, kalimatnya bentuk positif. Berarti yes Ibrahim studied. Ya, yes Ibrahim studied. No, Ibrahim did not study. Ya, jawaban no diikuti oleh bentuk kalimat negatif. Ya. Kemudian kalau kita ingin membuat pertanyaan yang jawabannya bukan yes atau no, we have to use question word. Kita harus memakai kata tanya. Ada what, ada who, ada when, ada where, ada why, ada how, seperti yang sudah kita pelajari ketika present continuous atau present progressive last week. Ya. Based on the question, berdasarkan pertanyaan yang jawabannya yes atau no tadi, did Ibrahim study? Ya. English at 9 o'clock p.m. Kita membuat pertanyaan yang memakai question word. Ya. Kita tentukan dulu kata tanya yang cocok apa. Nah, seperti trik yang kemarin. Ya. Kata tanya yang cocok apa? Ibrahim studied English at 9 o'clock p.m. Ibrahim studied English at 9 o'clock p.m. Bisa memakai who? Bisa memakai what? Bisa juga. Bisa memakai, ada keterangan waktunya, ada keterangan waktu memakai kata tanya when. Oke, kita coba memakai kata tanya what. We place what at the beginning. Ya, di awal kalimat kita memakai what. Ya, kalau what jawabannya adalah English, maka English kita hilangkan dari kalimat pertanyaan. What did Ibrahim study at 9 o'clock p.m.? Apa yang dipelajari Ibrahim jam 9. Oke? Is it clear? Oke. Kita coba latihan sekarang. I go to my grandparents' house 2 days ago. Saya pergi ke rumah kakek nenek, ke rumah kakek nenek 2 hari yang lalu. I go to my grandparents' house 2 days ago. Kita buat menjadi kalimat yang bentuknya pas. Jadi perginya 2 lalu, go menjadi gimana? When. Berarti I went. Good. Ya. Second, you not finish your homework before school this morning. Kamu tidak menyelesaikan PR-mu sebelum ke sekolah pagi ini. Nah, tidak menjadi kalimat negatif, harus memakai auxiliary verb, harus memakai kata kerja bantu berupa did. Nah, did kita letakkan setelah subjek. You did not finish. Ya, ada did, maka finish bukan memakai kata kerja kedua tetapi ke satu. You did not finish your homework before school this morning. Oke. Ya. Santi washed her clothes 2 hours ago.
Shanti washed her clothes 2 hours ago. Kita buat kalimat pertanyaan yang yes no. Shanti. Ya tadi memakai. Yang pertama kita letakkan adalah did. Did Shanti wash her clothes 2 hours ago? Ya. Bisa ya? Ya. Kita teruskan ke bentuk yang nominal. Kita membahas kondisi yang setelah lewat, yang telah berlalu di waktu tertentu, di waktu lampau. Ya. For example, positif ya, subjek dulu, kemudian ini yang berbeda setelah subjek adalah was dan were. Ya, was atau were, kemudian baru kondisinya seperti apa. Ya, contoh, I was 10 years old. I was 10 years old. Saya berumur 10 tahun. 2 years ago. 2 tahun yang lalu. Sekarang tidak 10 tahun lagi. Ya, berarti kita ungkapkan I was 10 years old 2 years ago. Nah, jelas sekali 2 tahun yang lalu berumur 10. Sekarang tidak, karena itu kondisi yang sudah lewat. My father was in Malang last week. Ya. Ayahku berada di Malang. Was in Malang. Nah, sekarang tidak lagi di Malang, bisa di Kediri atau di Jombang atau di kota yang lain. Ya, you were a director. Anda dulu adalah direktur. Sekarang apa? Bukan direktur lagi, menjadi you were. Jadi apa saja yang memakai was dan apa saja yang memakai were? Was untuk I, he, she, dan it. Selebihnya atau sisanya memakai were. Was memakai apa? I, he, she, dan it itu memakai was. Selebihnya yaitu you, they, dan we memakai were. Ya, untuk negatif sama triknya, letakkan not setelah to be, auxiliary, was, dan were. You were not a director. Dulu kamu bukan direktur. Ya, you were not a director. Kamu dulu bukan direktur. Sekarang you are director. Dibalik. Kalau dulu bukan direktur, sekarang direktur. You were not. Ya, you were not. Untuk interrogatifnya, untuk pertanyaan yang memakai yes no question, were dan was-nya diletakkan sebelum subjek, belakang diberi tanda tanya. Ya. Were you a director? Were you a director? Question mark. Ya, diletakkan tanda tanya di sana. Ya. Oke. Were you a director? Kalau kita memakai question word, memakai kata tanya, my cat was in front of mirror. Kucingku berada di depan cermin. My cat was in front of mirror. Kita memakai kata tanya in front of mirror, berarti kita memakai kata tanya where. Where diletakkan di depan. Where was my cat? Where was my cat? Di manakah kucingku? In front of the mirror. Okay, I think that's all for this time. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.